Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali diperjumpakan Allah. Insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini ya. Setiap hari Sabtu. Alhamdulillah kita diberikan keistiqomahan untuk bisa terus bertemu, untuk terus belajar, mengkaji insight-insight baru khususnya dalam dunia digital marketing. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kausar di Yaumul Kiamah nanti. Oke, teman-teman, saya izin share screen langsung ya. Semoga muncul karena ini saya pakai aplikasi ketiga ya biar bisa nampilin layar handphone ya. Sebentar ya, saya coba cek dulu. Tadi sudah saya cek, sudah bisa. Oke, saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Oke. Ya, sudah bisa. Dan ini saya close, ini saya gedein. Oke. Kelihatan teman-teman layar HP saya? Ini sudah mau penuh loh ini. Udah 100 orang. Ngapunten ya teman-teman ya. Ini maksimal hari ini baru 100. Jadi kalau mau belajar insya Allah ketemu minggu depan lagi. Oke, sudah kelihatan belum layar HP saya? Sudah. Sudah ya. Oke, nah coba kita langsung masuk. Sebentar. TikTok ya. Oke. Nah, jadi ini akun TikTok saya ya. Dan alhamdulillah sudah 1 bulan ini saya coba serius di TikTok ya, dan followersnya alhamdulillah sudah 20.000 followers hari ini. Hari kemarin 19.000. Kemarinnya lagi 19.000 karena agak berat juga di kemarin karena nggak ada konten yang FYP. Dan ini insight-nya ya, analisa. Nah, jadi ini insight udah penuh, nggak bisa masuk lagi, udah 100 orang ya. Oke, jadi ini 7 hari terakhir saya ambil yang 28 hari. Kemudian pengikut, nah ini insight-nya ya. Jadi kurang lebih saya starting di 28 Januari itu di 7.000. Coba saya tarik lagi 60 hari belakangan ya. Ini 60 hari. Nah, jadi saya start itu mulai ketemu konten FYP itu tanggal 20-an Januari. Jadi ya kurang lebih 1 bulan. Ini mulai dari 1,4K, kemudian naik jadi 4. Nah, ini jadi 1,2, terus 1,4, 4,1 ya. Jadi ini kayak 3.000 langsung naik cepet banget. Karena ada konten yang FYP. Kemudian 5.000, 7.000, 10.000 dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau kita rata-rata kita mulai tanggal 20 berarti sehari bisa naik sekitar 800-an orang ya kalau kita rata-rata. Cuman kalau kita rata-ratanya di sini di tengah-tengah itu bisa naik sampai 1.000 per hari, 1.000 followers per hari. Gitu. Ini contoh yang akan kita jadikan study case nanti ya. Nah, terus kita mulainya, teman-teman sudah punya akun TikTok belum? Boleh langsung praktek kalau sudah ya. Teman-teman sudah punya akun TikTok atau belum? Boleh tulis di kolom komentar. Sudah ya. Nah, jadi sambil dipraktekkan boleh. Jadi pegang 2 HP gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang teman-teman harus
setting adalah ini. Ya, namanya ini belajar digital marketing ini ya. Di atas profil ini kan ada tulisan belajar digital marketing. Nah, itu yang teman-teman harus setting. Nah, itu pencarian ya, itu SEO, organiknya TikTok. Kemudian nanti belajar digital marketing itu akan muncul di bawah capcut. Jadi di bawah capcut itu ada tulisan belajar digital marketing ya. Nah, terus ngefeknya di mana, Mas? Nah, ngefeknya di pencarian. Jadi kalau saya ketiknya belajar digital marketing, nah saya ngetik belajar ini muncul paling atas ya teman-teman ya. Nih ya. Kemudian saya klik. Nah, di sini nggak ada konten saya yang bisa bertanding di sini ya, karena ini likes-nya aja 180.000 gitu, gede banget gitu. Yang ada di keyword belajar digital marketing. Jadi ya setiap hari yang bertengger 4 ini. Gitu. Nah, tapi ketika saya klik di sini di pengguna ya, maka punya saya paling atas. Gitu. Itu belajar digital marketing. Jadi teman-teman bisa mencari ya, ada orang yang mencari kemudian dia klik pengguna nanti bisa ketemu dari akun TikTok kita. Nah, jadi teman-teman monggo caranya menentukan SEO ini teman-teman tinggal cari aja. Produk teman-teman apa? Ini kok hilang. Bentar ya. Ini hilang ini ya. Sebentar saya share ulang. Oke, nah yang belum bisa masuk ngapunten ya karena maksimal 100 orang belum saya upgrade. Insya Allah besok lah gitu ya. Nanti sebagai konversasi ini saya bagikan apa ini rekamannya mungkin ya. Gitu. Tapi saya belum janji ya. Oke, oke aksesoris wanita. Oke, produknya apa tadi? Abon cemilan, pakaian baju pria. Oke, aksesoris wanita. Oke. Jadi cari aja di sini aksesoris. Nah, jadi langsung betul ini Mbak Jihan sudah ada aksesoris wanita Mbak Jihan. Jadi langsung dipakai aja. Nah, ini kan sudah ada sugesti ya. Ini diklik. Nah, jadi ini sudah ada yang pakai, kemudian dari penggunanya juga. Nah, ini masih kecil apa kompetisinya. Jadi Mbak Jihan bisa ini ketutupan apa ini kok kecil banget. Nah, ya bentar. Nah, jadi kompetisinya ini masih kecil. Mbak Jihan bisa pakai keyword aksesoris wanita. Itu terus ada aku pakai satu HP nggak apa-apa Mas. Yang penting paham. Nggak langsung cooking class. Tadi yang atas-atas dulu. Abon ya, abon. Nah, abon nih ada abon sapi, abon ayam, abon tongkol. Itu jadi pakai ini yang sesuai apa yang ada di TikTok. Jadi teman-teman nggak membuat kategori baru, tapi apa yang ada di TikTok ditulis. Nah, ya atau abon sapi gitu ya, abon sapi plus camilan bisa nggak? Oke, jadi abonnya abon nggak pakai cemilan Mbak. Jadi kalau abon ya abon aja, abon sapi gitu ya. Jadi sesuai dengan rekomendasi yang ada di TikTok. Nah, Mbak Salma Reglow Skincare, oke. Berarti skincare yang di ini Mbak Salma ya. Nah, skincare ada banyak ya, ada skincare cowok, skincare rutin, skincare viral, estetik gitu. Nah, jadi tinggal pakai yang ada di sini aja. Itu terus ada baju pria ya, di sini baju pria. Baju pria. Nah, jadi baju pria. Nah, ini ada dewasa, keren. Nah, jadi ini pencarian yang ada di TikTok. Jadi teman-teman tinggal pakai mau pakai yang mana. Nah, kenapa kemarin saya pakai digital marketing ya karena belum ada saingannya. Gitu. Kalau saya pakai yang belajar yang lain, misalkan belajar bisnis online ya, coba saingannya gede nggak? Belajar bisnis online. Nah, misalkan saya pakai belajar bisnis online, ya. Nah, ini saingan-saingan saya gitu. Nah, cuman kalau saya lebih seneng lebih ke nyambungnya digital marketing gitu. Oke, itu yang pertama. Oke, aksesoris tadi sudah ya. Gimana nih? Apanya Mbak Salma yang gimana?
Cooking class, ya klinik kesehatan kecantikan. Jadi tinggal cari aja keywordnya. Jadi cooking class ya, cooking class. Nah, jadi pakai keyword yang sudah ada di TikTok. Nah, ada cooking class Jakarta, Bandung, ABC, cooking class online, atau cooking class aja ada. Jadi tinggal dimasukin aja, ya. Nah, terus kalau sudah tinggal diedit. Nah, editnya di sini edit profil, kemudian name, ya, name-nya diubah. Nah, silahkan biar lebih menarik dikasih emoticon kayak gini ya, biar lebih ekspresif lah gitu kan. Nah, itu yang pertama, ya. Nah, kira-kira ada yang pertanyaan sampai sini? Monggo kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Nah, ada nggak? Teman-teman mau nyantumin apa? Rempana Eko Malang. Saya tinggal Malang. Oke. Saya sudah tulis. Ya nggak apa-apa Mas Aditya. Nanti dicek. Palu Gada. Palu Gada ya apa market kategorinya apa Palu Gadanya? Misalkan Palu Gada fashion wanita ya nggak apa-apa atau fashion keluarga gitu. Jadi cari aja yang penting kalau ada itu bisa. Cara persaingan keyword itu biasanya di sini. Misalkan tadi aksesoris wanita ya. Ya ini kita lihat followersnya biasanya gitu kan. Nah, tapi juga nggak selalu followers ya. Ini aksesoris wanita ini menang nomor 1 karena keywordnya aksesoris wanita aja gitu. Jadi ya ini persaingan kita ini yang ada di sini gitu. Nah, kalau paling gede yang ini kan pusat aksesoris import ini gede. Nah, jadi saingannya ya ini satu ini gitu. Nah, itu kalau persaingan pengguna ya. Kalau ini keyword bukan pengguna. Nanti keywordnya saya kasih share nanti. Oke, menentukan username ya tadi dicari namanya di sini kan nanti kan ada ini kan Mbak atau Mas ini Mas Viko ini kan nanti ada sugesti yang ada di TikTok ya tinggal pakai. Jadi kita tidak membuat kategori baru tapi kita memakai dari yang sudah ada gitu. Nah, ini ya. Terus sekarang pertanyaannya gimana biar muncul di sini ya. Misalkan tadi punya saya belajar digital marketing. Gimana muncul di sini? Ya pertanyaannya gimana caranya biar bisa muncul di halaman paling atas bukan di pengguna. Kalau pengguna kan sudah tadi. Nah, gimana biar muncul di sini? Nah, caranya pakai hashtag, teman-teman. Ya, saya coba bedah ya hashtagnya ya. Nah, ini salah satu konten yang FYP yang viewersnya 700.000 ya. Nah, jadi yang mempengaruhi pencarian itu yang pertama judul. Jadi judul saya adalah mengatur keuangan. Nah, judul itu teman-teman jangan cuman asal, kalau bisa judul itu harus mengandung keyword dan jangan terlalu panjang. Kenapa? Karena kalau judul terlalu panjang nanti jatah hashtagnya jadi kecil ya. Jadi jatah hashtagnya biar gede ya, judulnya itu 2 kalimat, 3 kata, 2 kata cukup gitu. Ya judul itu yang mengatur keuangan bisnis itu ya. Nah, jadi nggak kelihatan ya ketutupannya. Nah, terus selain dari judul, teman-teman itu bisa dicari berdasarkan ini apa hashtag. Nah, hashtag itu saya pakai strategi mix ya. Jadi ini saya coba klik hashtag yang paling atas, bisnis online. Nah, bisnis online ini digunakan oleh 3 miliar pengguna dan punyanya Latif Setiawan tidak ada yang ada di sini ya. Nah, coba kita lihat engagementnya di sini berapa. Nah, engagementnya like-nya aja 1,4 juta. Kemudian komennya 6.000, share-nya 17.000. Jadi masih jauh ya. Like-nya punya Latif Setiawan baru sekitar 2.000, belum 1 juta, baru 2.000. Jadi masih jauh. Nah, tapi ini tetap kita pakai ya. Nah, nanti saya jelasin kenapa kok saya tetap pakai ini gitu ya. Nah, ini satu. Terus yang kedua saya pakai bisnis anak muda. Nah, bisnis anak muda ini penggunanya 1 miliar ya. Nah, kemudian di Latif Setiawan juga nggak ada yang di sini ya. Nah, kita coba paling atas, paling gede berapa? Paling gede ini likes-nya 600.000 ya. Terus share-nya 4.000. Ya ini masih relevan lah untuk bisa bersaing di sini daripada yang tadi gitu kan. Nah, jadi
Tapi belum, masih kecil, masih kalah, punya saya masih kalah lah dengan yang ada di sini. Tapi tetap saya pakai. Oke. Nah, terus bawahnya lagi saya klik bisnis online pemula. Nah, bisnis online pemula ini ya penggunanya 16 juta ya. Nah, ternyata punyanya Latif Setiawan muncul di sini ya. Nah, yang tadi muncul ini bisa trending di hashtag di bisnis online pemula yang penggunanya itu tidak sampai miliar tapi hanya juta, 16 juta. Terus selanjutnya ini belajar digital marketing. Nah, belajar digital marketing lebih kecil lagi penggunanya, ini 5,8 juta dan punya Latif Setiawan mendominasi di sini karena kecil ya. Nah, ini kita pakai yang jumlahnya juta gitu. Nah, kemudian kita klik lagi di sini tips. Nah, di tips juga ini penggunanya nggak sampai juta, hanya ratusan ribu, 799 ribu dan trending. Nah, jadi komposisinya seperti ini teman-teman. Saya ketikkan di kolom komentar ya. Komposisinya adalah 2 yang di bawah, teman-teman gunakan hashtag yang di bawah 1 juta itu ada 2 hashtag. Ya, 2 hashtag. Kalau hashtagnya bisa 6. Kalau judulnya teman-teman panjang paling hashtagnya bisanya 5 gitu ya. Kalau panjang lagi hashtagnya paling bisanya 4 gitu ya. Nah, 2 hashtag. Jadi 2 ini hashtag yang ini di bawah 1 juta. Itu di bawah 1 juta. Kemudian ya hashtag dua lagi ini hashtag yang di bawah 1M ya, di bawah 1M. Terus ada 2 hashtag lagi yang di bawah, 2 hashtag lagi yang di bawah. Nah, ini ya, yang di bawah, yang di atas, yang di atas 1M. Jadi ini komposisinya hashtagnya teman-teman. Ya gunanya untuk apa? Ya, benar. Ini ada waiting roomnya juga karena yang masuk masih banyak ya. Itu nggak apa-apa. Ya, besok kita belajarnya lebih banyak lagi. Nah, jadi ini teman-teman hashtag ya yang dipakai seperti ini ya. Kenapa? Ya karena nanti hashtag yang paling bawah ini akan membantu untuk menerobos ke atas. Jadi kalau di hashtag paling bawah ini teman-teman bisa viral yang di bawah 1 juta, nanti kemungkinan akan diangkat ke sini di hashtag yang di bawah 1 miliar. Nah, kalau di sini kita bisa viral lagi, maka kemungkinan bisa diangkat di yang di atas 1 miliar. Cuman kalau di atas 1 miliar ya untuk akun baru itu perjuangan gitu ya. Tapi kalau teman-teman konsisten ngumpulin followers, insya Allah suatu saat nanti bisa di atas 1 miliar. Gitu. Screen-nya tidak muncul. Sorry ya. Nggak muncul memang. Ini TikTok ini, saya masih nge-share TikTok, Mbak. Nah, jadi saya tidak nge-share slide ya. Saya tidak share slide, saya nge-share-nya TikTok-nya aja gitu. Nah, kalau mau lihat screen-nya ya di chat, di kolom chat gitu. Nah, itu. Jadi teman-teman ya gunanya adalah seperti itu. Karena kenapa? Pola FYP itu tidak langsung boleh sebentar tapi saya sampaikan bentar Mas Alfian. Nah, jadi pola FYP di TikTok itu tidak langsung FYP gitu. Kadangkala 3 hari baru FYP, kadangkala 4 hari, kadangkala bahkan 10 hari gitu. Jadi ya seperti itu digulung terus algoritmanya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Capcut itu saya ngeditnya pakai Capcut Mas. Jadi kalau saya ngedit pakai Capcut langsung terkonek di TikTok. Gitu ngedit video. Jadi ini kayak After Effects tapi di HP gitu loh. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Monggo Mas Alfian kalau mau tanya boleh ditanyakan. Halo Mas. Ya, siap. Aku mau nanya, tadi kan untuk keyword, untuk meta keyword itu boleh nggak sih kita ganti? Maksudnya ada periode untuk gantinya kah? Mungkin kalau misalnya di artikel gitu kan kita bisa nentuin bebas ya. Iya. Kita bisa ganti-ganti sesuai dengan temanya. Bisa nggak ya kalau di TikTok itu untuk meta keywordnya itu nggak harus itu aja itu. Itu bakal ngaruh ke performance nggak ya? Itu aja sih. Keyword di mana? Keyword Yang di tadi, yang di nama. Di nama, Iya. diganti. Iya, misalnya kita awal ini terus kemudian kayaknya ini nggak berhasil gitu, terus diganti lagi gitu sih.
Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Cuman biasanya kalau TikTok saya belum tahu ya. Tapi kalau di Instagram itu biasanya ini butuh waktu untuk bisa naik ke atas. Jadi kalau semakin sering diganti, itu kemungkinan naik ke atasnya butuh waktu lagi gitu loh. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk naik ke atas gitu Mas. Jadi kalau kalau di Instagram itu sebulan. Jadi sebulan itu baru bisa naik ke atas. Itu jadi itu kalau di Instagram, kalau di TikTok saya kurang tahu karena pengalaman saya baru sebulan gitu, belum bisa meriset apakah ini pengaruh atau tidak. Nah, tapi kalau di Instagram kurang lebih seperti itu. Gitu Mas Alfian ya. Ya, terima kasih Mas. Iya, sami-sami. Nah, terus pertanyaan dari Mbak Hana, kalau sedang menyampaikan materi dari layer lain, lanjut. Oh ya, siap. Oh enggak dari HP kok. Dari apa? Dari chat. Pengaruh gak upload. Gini, jadi TikTok itu kan mesin ya Mas Babi Azdin ya. Kan TikTok itu mesin yang bertugas untuk memutar terus, looping menampilkan gitu ya. Oke, ini saya tampilkan lagi. Ya. Jadi TikTok itu mesin yang tugasnya adalah melooping. Jadi dia itu mengidentifikasi, yang pertama mengidentifikasi gambar atau tulisan gitu. Kalau tulisannya jelas, maka mesinnya akan gampang. Oh, ini temanya bisnis. Oh, ini temanya olahraga. Oh, ini temanya kecantikan. Jadi gampang gitu. Jadi efeknya itu digambar gitu. Nah, kalau pakai video, yaitu ngefek di video. Jadi kalau pakai iPhone itu pasti kan videonya bening kan. Gitu, sehingga mempermudah si mesin TikTok ini untuk mengidentifikasi ini jenis konten seperti apa, kualitasnya seperti apa. Nah, begitu juga dengan suara. Suara juga sama. Si mesin ini mengidentifikasi. Jadi semakin jelas suara, maka kan semakin besar si TikTok ini nangkep. Oh, ini audiensnya adalah bisnis. Maka akan saya sebar ke orang-orang yang suka bisnis gitu. Jadi lebih gampang nangkep. Nah, kadang-kala kalau TikTok bingung, itu disebarnya asal. Gitu, dan kadang-kala cuma dikasih dikit. Nah, kalau asal ya untuk naiknya agak berat gitu. Mas, sorry, berarti lebih prefer pakai iPhone ya dibandingkan Android untuk uploadnya gitu ya? Ya, kalau Android sebenarnya aku belum pernah pakai upload kemudian pakai Android, itu belum pernah apa ya membandingkan secara langsung gitu ya. Belum pernah split test secara langsung. Tapi yang jelas pengalaman saya ketika saya pakai iPhone, pakai Android, saya pakai Android zaman dulu ya di awal. Itu belum pernah RGB gitu kalau pakai Android. Kalau bentuknya video ya, kalau bentuknya gambar kan nggak selisih kan, karena gambar ngeditnya lewat komputer. Nah jadi eh, apa yang Android ini jarang RGB kalau pengalaman saya. Tapi begitu pakai iPhone itu alhamdulillah kemarin ya nggak gede juga sih, cuma 6 ribuan 7 ribuan viewers, tapi bedanya kerasa gitu. Hashtag itu apa Mas? Maaf, main TikTok anak saya saja. Hashtag itu ya tagar ya. Jadi kayak caption yang ditulis pakai tagar kemudian namanya. Jadi pencarian berdasarkan keyword. Kalau baru download TikTok profilnya belum lengkap. Apa namanya? Username ganti supaya sesuai dengan pencarian. Iya. Tadi kalau itu tadi name ya. Jadi diganti sesuai dengan apa yang kita jual. Kalau username itu unik, itu nama toko kita bisa atau nama. Suaranya nggak masuk nih, ya benar. Benar ya, ini mic-nya agak diganti. Oke, kedengeran nggak suara saya? Aman, oke. Tadi yang diganti username atau name. Jadi kalau username itu bebas ya, Mas Atorik ya. Itu kan sesuai dengan apa nama brand kita. Kalau yang diganti itu yang name. Kalau name itu berdasarkan keyword pencarian gitu. Alhamdulillah jelas. Oke. Terus selanjutnya teman-teman ini saya cerita pengalaman lagi. Ini sebentar, saya coba tampilkan lagi. Hilang soalnya tadi. Bentar ya. Ya.
ini sudah banyak yang waiting room. Oke, ini yang waiting room ada 4 orang. Sebentar. Nggak mau muncul nih aplikasinya. Teman-teman kalau mau sambil nanya boleh ya. Sambil saya siapkan aplikasinya. Bentar. Oke, aplikasinya nggak mau muncul. Saya cek di sini. Mas, kalau misalnya untuk di TikTok itu prime time ngaruh nggak ya? Pengaruh, Mas. Ngaruh ya? TikTok itu biasanya uploadnya malam. Malam ya? Iya, paling banyak saya FYP itu malam. Malamnya itu malam banget ya, bisa jam 8, bisa jam 9, Mas. Gitu. Karena detik impresi pertama itu penting ya. Penting untuk konten kita bisa naik. Bentar. Ini kelihatan butuh di restart ya. Oke, ini masih muncul nggak tampilan HP saya? Nggak muncul kan? Udah hilang kan? Belum muncul. Belum muncul. Bentar, ini kenapa ya saya nggak bisa share screen? Oke, sudah. Oke. Ini baru ngambek ini aplikasinya. Bentar ya. Oke, kita praktek lewat ini aja. Lewat apa? Lewat komputer. Oke, terus saya coba share screen di komputer ya. Nah, kita praktek lewat komputer saja. Tapi pasti beda ya tampilan di komputer sama di HP. Kalau di HP itu kelihatan hashtag-hashtagnya kelihatan, kalau di komputer nggak kelihatan. Tapi nggak masalah. Oke. Jadi teman-teman selanjutnya adalah ini pengalaman saya. Ya, tugas teman-teman itu bukan cuman upload gitu ya, bukan cuman tadi kan riset sudah. Nah, tugas kita selanjutnya adalah untuk engage. Nah, ini pengalaman saya ketika saya rutin engage itu ya titiknya di sini. Jadi ini kan 1000-an ya. Nah, begitu saya rutin engage langsung naik ya. Ini konten saya bisa 3000 viewers. Kemudian di sini 4000-an viewers. Dan titiknya di sini ya ketika saya engage itu bisa naik sampai 43.000 gitu. Jadi ternyata engage itu penting untuk membantu kayak ranking atau reputasi akun TikTok kita itu bagus atau enggak gitu. Kalau reputasinya bagus itu TikTok gampang banget ngasih engagement ke kita. Nah, jadi teman-teman ya selain dari tadi mengoptimasi pencarian hashtag sama name, teman-teman perlu yang namanya engage. Nah, engage yang pertama teman-teman follow. Ini wajib follow teman-teman. Ya, jadi kalau di sini ya follow. Misalkan saya ketik belajar digital marketing misalkan. Nah, saya di sini digital marketing. Kemudian ya sudah saya cari aja di sini. Kemudian saya klik komen. Nah, tapi kalau di HP nggak bisa di sini. Oh, bisa di sini ya. Nah, oke di sini. Nah, terus teman-teman follow. Nah, follow. Nah, jadi teman-teman silahkan di follow. Yang sesuai dengan target market ya tentunya ya. Silahkan di follow. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman silahkan di follow. Nah, follow ini teman-teman, ini enak. Ya ini kayak saya kalau di Instagram itu dejavu ya. TikTok tuh menurut saya kayak Instagram zaman dulu awal-awal tuh gampang banget lah dapat followers. Gitu. Jadi kayak kok mirip gitu loh dari pengalaman saya dulu. Nah, jadi teman-teman silahkan follow dan follow-nya TikTok itu enak banget. Ya. Kalau di Instagram kan bisa keblokir ya. Kalau di TikTok itu sejam itu bisa 30 loh. Jadi follow misalkan jam 8 ya. Itu 30 orang. Nah, jadi teman-teman bantu konten kita biar naik FYP ya dengan kita memfollow ya. Kemudian jam 9, kemudian jam 10 ya. Jadi teman-teman 30 orang sampai nanti 10 jam. Jadi sampai 10 jam teman-teman follow
30 orang. Dan dari 30 orang itu kalau dikali 10 jam berarti kan 300. Biasanya fullback-nya kalau di TikTok ya, itu fullback-nya gede teman-teman. Kalau di Instagram mungkin 10% maksimal. Kalau di TikTok itu fullback-nya bisa sampai 30%. Itu gede gitu. Jadi teman-teman silahkan follow ya sejam 30. Nah, kalau teman-teman mau maksimalin lagi 50 nggak apa-apa, tapi saran saya jangan langsung ya. Jangan langsung di-follow 50 pelan-pelan ya. Minggu pertama 30, minggu kedua 40. Kalau aman minggu ke selanjutnya 50, 60 itu. Jadi ini teman-teman selain teman-teman bisa membantu menaikkan rating kita, ya teman-teman itu bisa mendapatkan followers dari follow gitu ya. Gitu. Nanti kalau sudah mentok baru di unfollow. Nanti kalau sudah mentok aja ya. Kurang lebih seperti itu. Tidak langsung Mas, tapi kan biasanya mereka melihat postingan kita. Kalau postingan kita menarik, mereka akan follow back. Gitu. Jadi pastiin postingan kita menarik dulu, jangan sampai kita udah follow tapi nggak ada yang diposting gitu kan. Nah, pastikan postingan kita menarik. Nah, terus yang berdasarkan pencarian tadi nama pengguna atau nama itu nama ya. Kalau nama pengguna itu unik tadi sudah. Untuk treatment sendiri dari konten secara organik baiknya gimana Mas? Biar bisa nambah followers, ngaruh banget nggak sama masalah follow? Gimana ini maksudnya? Treatment sendiri selain dari kontennya secara organik bagaimana? Nah, biar bisa nambah. Jadi paling gede nambah followers itu bukan dari SEO. SEO itu hanya membantu ketika ada orang yang nyari. Kalau nggak ada yang nyari kan ya nggak ketemu akun kita. Nah, paling gampang itu ketika TikTok yang mempromosikan postingan kita. Jadi paling gede yang ngaruh itu dari konten. Gitu ya. Jadi kalau pengen ngaruh banget ya nanti optimasinya konten. Nanti di bagian terakhir kita akan membahas tentang bagaimana riset konten. Untuk hashtag apa setiap mau posting kita harus cari kategori hashtagnya seperti yang tadi dijelaskan. Ya, jadi hashtag gini, kalau yang saya gunakan ya itu hashtagnya beda-beda, tidak selalu sama. Kenapa? Karena kita pengen nyebar. Jadi kadang-kala saya pakai hashtag dengan keyword reseller. Ya, kemudian saya kadang cari hashtag dengan keyword bisnis online. Saya kadang cari hashtag dengan keyword belajar digital marketing. Kadang saya pakai keyword manajemen keuangan. Jadi macam-macam. Kenapa? Ya agar viral kita di mana-mana nyebar. Kalau kita cuma pakai hashtag itu aja ya di situ. Ya tadi kan, ya saya pakai belajar digital marketing ya di situ terus gitu kan. Nah, itu contoh gitu. Jadi hashtag itu selalu dirubah, Mbak Citra. Tidak sama, tapi ada hashtag andalan kita yang selalu kita pakai, misalkan belajar digital marketing karena fokus saya ke situ. Ya sudah saya pakai itu terus-menerus. Misalkan saya pengen tips reseller itu jadi trademark saya, ya udah saya pakai itu. Cuman ya hampir 60-70% hashtag itu selalu berbeda setiap postingannya, tidak ada yang sama. Yang sama cuma 30% saja gitu. Cuman 1-2 yang sama. Oh, izin bertanya tadi disebutkan kualitas video judul bisa mempengaruhi TikTok membaca, betul. Sedangkan kebanyakan konten kami yang FYP justru konten fun. Gimana pemanfaatannya untuk kami bisa hard selling di TikTok. Oke, jadi gini. Ada konten-konten yang secara kualitas itu biasa. Tapi memang konten itu bisa mengattract. Contohnya kemarin ada fenomena supir angkot nabrak kereta api. Nah, itu kan rekaman amatir, tapi orang membutuhkan berita itu, akhirnya FYP gitu. Nah, tapi seandainya kita membuat konten bisa mengattract bagus kontennya, plus kualitasnya bagus ya akan lebih gampang FYP-nya gitu. Ya contohnya kontennya Mata Najwa gitu ya, Najwa Shihab itu kan bagus-bagus kualitasnya. Gitu. Kemudian untuk hard selling itu bisa, nanti kita riset cara membuat konten hard selling yang pertama, yang kedua bisa dengan live Mbak. Jadi ini aplikasi saya nggak mau muncul ngambek dia ya karena ditampilkan di ini ya. Bentar saya coba keluarin dulu ya, bentar ya. Saya pakai text manager biar nanti muncul. Pakai aplikasi Visor aja Mas. Gratis itu. Visor gratis kok.
Bentar, itu langsung pakai websitenya, Mas? Diinstal dulu di apa namanya? Masuk ke websitenya, nginstal di komputer. Kalau di itu pakai aplikasi sih. App Power Mirror, bukan? Ya, Visor, FVYSOR. Tapi ini nunggunya kelamaan nggak, Mas? Mungkin Ya. next ya. Sekarang seadanya dulu lah. Yang penting nanti tak tunjukin HP-nya nggak apa-apa. Tak tunjukin di HP saya. Oke. Nah, terus kita masuk tadi apa? Nah, jadi untuk konten tadi sudah, kemudian nanti ada live juga sudah nanti. Jadi live-nya nanti kita coba akan cek berapa persen yang aktif. Kalau kita kan masih kecil, ganti keyword name itu nyari sekitar berapa? Ya cari di bawah 1 juta. Gitu. Nggak apa-apa Mbak, masih kecil. Oh saya 1.000 followers itu sudah pakai yang miliaran kok, nggak apa-apa. Itu karena TikTok itu tidak memandang followersnya, TikTok itu memandang kontennya gitu loh. Yang dilihat tuh kontennya. Bisa jadi lo kecil viral, bisa jadi banyak kok konten yang baru upload 9 konten, 6 konten itu viral gitu kan FYP. Jadi nggak masalah menurut saya. Kalau kita follow, akun kita otomatis ke follow ya. Tadi ya sudah. Jadi mereka akan lihat postingan kita. Yang di follow sesuai dengan akun kita, misalkan jualan skincare ya. Jadi tidak harus kompetitor, tapi bisa juga sesuai target market, misalkan perempuan gitu. Jadi tidak harus sama kompetitor gitu. Kenapa ya? Karena kan orang sudah memilih produknya kompetitor, kan kita lebih susah merebut daripada mencari. Mending kita mencari yang baru aja. Gitu. Untuk akun baru mending bikin konten dulu apa follow dulu ya, jelas konten dulu lah. Gimana orang mau follow back ke kita kalau kita tidak membuat konten. Jadi kontennya harus konsisten dulu. Kalau main TikTok pakai hashtag. Iya, pakai hashtag penting. Gitu. Apakah tidak kena ban? Tidak, pengalaman saya tidak. Itu coba aja Mas. Saya nggak ke ban, aman alhamdulillah. Kita harus ngefollow dari akun di mana yang rekomend. Cari aja pakai keyword, misalkan Mbak SVR jualan skincare, ya udah cari skincare, kemudian di situ ada postingan, ada yang komen, ya dari komen itu teman-teman follow. Gitu. Ya, jadi Mbak Eka hashtag itu berdasarkan ini ya, jumlah kata. Nah, kalau rata-rata ya maksimal jumlah katanya di TikTok itu sampai 6 hashtag rata-rata. Kalau hashtagnya pendek-pendek bisa 7. Kalau hashtagnya panjang bahkan cuma bisa 4. Jadi di TikTok itu karakternya dibatasi. Kalau di Instagram kan panjang, kalau di TikTok itu karakternya dibatasi. Jadi ya udah sampai karakter itu maksimal aja. Gitu. Web apa, Mas? Web apa maksudnya? Gitu ya. Nah, itu untuk untuk engage dari segi follow. Terus teman-teman, ini saya coba praktek ya, coba nih teman-teman. Nah ini secara tidak sadar, tidak disengaja tapi ngaruh. Nah di sini teman-teman, ketika ada komen tidak saya balas, ya. Ini contoh ya. Nah ini nggak ada komen bahkan. Nah ini tidak saya balas. Ya bukan karena saya nggak mau balas, tapi memang timnya baru full. Nah, jadi tidak saya balas. Begitu tidak saya balas teman-teman, hasil kedepannya ngedrop. Dari 3.000 viewers, ini cuma 300, ini 500, ini 400. Ya. Nah, baru hari ini baru naik lagi. Gitu. Jadi teman-teman, balas komen itu tuh penting untuk membantu konten kita bisa naik. Jadi kalau teman-teman memastikan engage selanjutnya adalah teman-teman balas komen. Nah, kalau bisa bukan cuma balas komen, tapi teman-teman balas di sini pakai video. Jadi reply to video. Jadi balas pakai konten. Nah, itu juga membantu menaikkan rating kita agar reputasi si TikTok kita itu bagus sehingga kita lebih mudah untuk naik. Gitu. Nah, itu untuk engage ya. Tadi sudah, optimasi organik sudah, kemudian engage sudah. Nanti habis ini kita masuk ke konten. Gitu. Konten ini yang terus nanti setelah konten kita masuk ke konversi. Gitu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Kalau ada yang
mau ditanyakan sebelum kita masuk ke riset konten? Adakah? Nah, oke. Ini ya, apakah sering upload berpengaruh pada followers? Iya, jelas. Jadi saya pernah 1 hari 2 hari nggak upload itu ngedrop gitu. Jadi paling tidak Mbak Jihan itu sehari 1 upload gitu. Dan biasanya upload itu nggak bisa pakai jam, tapi rata-rata terjadinya malam FYP itu. Jadi pakai feel, upload di TikTok itu pakai feel. Jadi kapan waktu yang tepat agar konten kita bisa FYP dan upload? Biasanya waktunya adalah ketika engagement di TikTok kita mulai naik. Misalkan jam 6 malam, itu kok rame banget interaksinya, notifikasinya kok rame. Nah disitulah waktu yang tepat kita upload. Gitu. Jadi pas rame, pas upload. Gitu. Jadi tidak terprediksi kan. Saya pernah upload itu jam 11 malam teman-teman, FYP 11 malam gitu. Ada juga yang uploadnya itu jam 4 malam. Jadi saya pas sakit kan, kemudian ya wis lah sambil bed rest, nggak bisa tidur, upload, ternyata FYP gitu. Jadi jam upload itu tidak terprediksi kalau di TikTok. Cuman rata-rata FYP itu terjadinya malam gitu. Nah, kalau siang itu jarang banget saya ketemu FYP, jarang, hampir ya mungkin 10% lah. Kalau siang FYP itu jarang, biasanya sore sampai malam gitu. Ya. Upload konten dari endorser bagaimana konsekuensinya? Saya belum pernah. Tapi biasanya kalau konten yang sama, konten repostannya engagementnya lebih kecil biasanya. Karena kan mesinnya kan tahu, oh ini sama. Oh ini repost, biasanya engagementnya lebih kecil. Yang paling gede ya akun konten aslinya. Bukan nggak bisa FYP, bukan nggak bisa FYP, tapi biasanya kalau di TikTok kan mesin itu kan mencari mengidentifikasi, melihat berdasarkan mesin juga kan. Jadi gambarnya itu dilihat pakai mesin. Oh ini gambarnya jelas, ini gambarnya blur. Kalau jelas ini temanya apa? Oh temanya bisnis. Ya, maka ketika tema bisnis akan disampaikan orang-orang yang suka bisnis. Nah, tapi kalau dari gambarnya saja nggak tahu TikTok ini apa, ngeblur nggak jelas, maka TikTok itu jadi ngasal. Nah, kalau ngasal dan dikasihnya biasanya cuma sedikit ya, biasanya FYP-nya akan kecil gitu frekuensinya. Gitu. Untuk konten-konten yang sifatnya sifatnya ya selain news ya. Kalau news itu biasanya jelek-jelek sih videonya, karena kan kadang rekaman CCTV macam-macam. Nah, jadi video yang jelas, gambar yang jelas, kemudian konten yang jelas itu mempermudah TikTok untuk mengidentifikasi dan menyebarkan. Jadi seperti itu. Kalau bisa diidentifikasi dengan mudah ya nyebarinnya mudah. Biasanya TikTok seperti itu. Ya, kalau lebih bagus upload konten itu rata-rata malam. Iya, kalau pengalaman saya 80-90% itu malam. Mas tolong di-add. Apanya yang di-add Mas Rudi? Ininya, TikToknya atau apanya? Mas sudah ada aplikasi buat schedule TikTok belum, Mas? Belum, Mas. Belum ada yang otomatis. TikTok masih manual ya. Kalau OnlyPool itu bisanya Telegram ya, setahu saya. Kalau TikTok itu belum ada deh. Masih manual TikTok. Kita coba cek ya, di OnlyPool ini sudah bisa TikTok atau belum. Belum, masih Facebook, Telegram, WordPress, Twitter. Itu belum masuk ke TikTok. Saat ini belum, mungkin suatu saat nanti. Saya prediksi tetap ada ya, karena ya itu jadi masalah kan, orang nggak bisa upload sesuai, nggak bisa standby terus di TikTok gitu. Gitu kurang lebihnya. Ya, terus oh ya, itu sumber Mbak Tiwi. Saya merekonten ya, tapi saya nge-tag. Jadi kalau teman-teman mau rekonten ya di sini kita cantumkan ya, karena ada hak cipta di situ. Karena saya pernah ya konten saya direkonten dan viral gitu, dan tidak mencantumkan kayak mencantumkan ini sumbernya gitu. Jadi kayak rasanya gimana gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi ini saya bukan tidak sama persis ya. Ini saya
tetap edit. Nanti saya bahas di pembahasan riset konten. Jadi yang mana ya? Yang kontennya Mbak Tiwi itu yang ini. Yang mana? Ini. Nah, kalau ini miliarder, karena Mbak Tiwi kan senangannya mengangkat tema-tema tentang miliarder gitu. Kalau saya ganti gitu. Nah, jadi ini aslinya. Gitu. Itu waktu edit video jelas, tapi ketika upload blur. Nah, ngeditnya biasanya langsung diupload kalau bisa. Jadi pakai capcut, Mas. Jadi kalau saya pakai capcut langsung masuk TikTok. Kalau kita download dulu, kemudian dimasukin di WhatsApp dulu, baru diupload misalnya, ya ngeblur gitu. Jadi pakai capcut langsung masuk ke TikTok. Nah, jadi ada logo capcutnya tadi kalau di HP kan. Ini karena kita nggak bisa pakai HP ya sudah, berarti nggak kelihatan. Jadi pakai capcut aplikasi itu biar nggak ngeblur. Terus kalau bisa kalau kita mau pakai ya tadi stok video, kita mau ambil, kalau bisa memang resolusinya digedein. Iya, langsung nyambung. Jadi nanti connect to TikTok, nggak usah di-download gitu, langsung nyambung bisa. Saya seperti itu biar nggak pecah. Gitu ya. Nah, oke. Terus setelah itu kita coba riset ke konten. Ini cara saya riset ke konten. Jadi Mas punya Mas Latif kok tulisan gini semua gitu ya. Ini tidak harus seperti ini, tapi teman-teman pahami polanya gitu. Ini tulisan kayak gini juga pakai mikir teman-teman. Banyak tulisannya nggak bisa FYP juga gitu. Jadi ini ada risetnya. Nah, jadi teman-teman kita masuk ke riset konten. Misalkan produk teman-teman apa yang mau kita riset, coba tulis di kolom komentar. Produknya teman-teman yang mau kita bantu risetin apa? Ya, baju anak. Oke. Madu, parfum unisex. Oke. Siap. Jadi kita coba baju anak gitu ya. Udah cukup ya. Banyak banget. Oke, nanti kalau sempat ya. Nah, jadi anak perempuan misalkan, saya ketik anak perempuan. Nah, maka di sini ada konten-konten yang FYP. Ini yang nonton 34.000, ini 32.000. Ternyata baju anak kecil-kecil, Mbak. Belum ada yang sampai ratusan ribu, belum ada. Oh, ini ada. Nah, gitu ya. Nah, ini 400.000. Oke. Terus di sini kita klik aja. Nah, oke, tugas kita adalah ketika kita mengamati ya, kita harus tahu ya kenapa konten ini bisa FYP. Gitu. Caranya apa? Dengan kita mengamati dengan detail. Ya, kayak saya dulu pas saya kerja jadi desainer itu ternyata teman-teman objek di sini kalau di painting itu, kalau mungkin orang awam anggapnya cuma ada highlight, ada color yang dasar base, ada juga yang shading atau bayangan gitu. Itu ketika dulu saya belajar desain itu cuma ada 3 itu, shading, highlight sama shadow. Cuma ada 3. Tapi ketika kita dalami ternyata di dalamnya itu shadownya itu terbagi menjadi bahkan 12 shadow gitu ya. Ternyata detail banget. Nah, jadi teman-teman kalau mau lihat konten FYP nggak cukup cuma dilihat visualnya, harus dilihat sampai dalam kenapa konten ini bisa FYP. Oke. Nah, jadi misalkan tadi produknya adalah pakaian anak perempuan ya. Nah, ini rekomendasi baju anak perempuan 8 tahun. Nah, 0 sampai 8 tahun. Nah, ini teman-teman harus cantumkan gitu. Jadi teman-teman tulis ya. Yang pertama dikasih judul. Nah, judulnya pakai keyword yang namanya rekomendasi. Nah, jadi diamati sampai detail. Rekomendasi. Nah, jadi ini ya. Terus kita coba setel lagi. Nah, yang kedua dikasih slide ya, slide baju anak ya. Oke, terus Nah, ini jedanya 2 detik. Nah, harus detail kayak gitu. Jedanya 1 detik sampai 2 detik ganti baju. Gitu. Nah, tentunya yang ready stock ya. Kalau yang nggak ready stock ya jangan dicantumin.
nanti ada yang kurang beli. Nah, gitu. Jadi ini cara teman-teman jualan baju anak biar viral berdasarkan tren apa ini namanya benchmark ya, benchmark yang ada di sini. Nah, maka ini yang harus dilakukan. Kemudian di sini ada tulisannya, ya. Harus detail betul. Gitu ya. Nah, terus di sini ada insight. Gimana cara pesan lebih dari satu? Maka ditambahin. Jadi ini kalau kita nyontoh sama plug persis, ya apa bedanya dengan yang ada di sini gitu kan? Nanti kita jadinya ATP ya, mati tiru plug enggak. Ya, kita harus lebih baik daripada yang FYP di sini. Nah, makanya ya gimana cara pesannya, dikasih ditambah kontak misalkan, atau kalau mau pesan klik link di bio. Jadi kayak gitu, klik di bio. Jadi ada call to action ya, menjawab dari pertanyaan yang ada di kolom komentar. Baju anak cowok umur 2 tahun ada enggak gitu. Nah, maka nanti ini bisa dibales ya, baju anak cowok. Jadi misal rekomendasi baju anak cowok gitu ya, gitu. Umur 2 tahun. Jadi dibales. Jadi kalau di aplikasi TikToknya ada reply with video. Jadi nge-reply-nya pakai video gitu ya. Nah, rekomendasi baju anak cowok 2 tahun. Nah, gitu. Terus nah, kemudian rekomendasi baju anak 6 bulan. Nah, gitu. Nah, ini jadi ide nanti. Baju anak cewek 6 bulan. Nah, terus Kak Ibu. Nah, jadi dan seterusnya. Jadi insight yang ada di kolom komentar itu teman-teman masukin ke konten. Nah, kenapa? Karena konten ini sebenarnya belum sempurna. Ya, karena dia nggak tahu bakal ditanyain kayak gini gitu kan. Nah, jadi konten ini kita sempurnakan dengan insight apa yang ada di kolom komentar. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus teman-teman, terus konsepnya apakah selalu sama Mas kayak gini? Enggak harus. Ya, kalau saya dulu riset ya, saya mencoba banyak jenis ya. Jadi sebelum saya pakai teks kayak gini, saya tuh rekaman pakai studio sederhana ini gitu kan. Nah, jadi dulu tuh saya kayak gini videonya, teman-teman. Nah, kayak gini videonya. Nah, cuman ya kok saya ngerasa kok yang nonton cuman segini terus, nggak naik-naik gitu kan. Nah, coba saya ganti videonya dengan ini Stitch, namanya Stitch, yaitu menanggapi video yang sudah ada. Nah, ternyata naik. Kemudian saya coba lagi yang lain, saya coba pakai teks, ternyata naik lagi. Nah, maka ya sudah ketemu polanya. Polanya ini punyaku yang paling rame. Makanya setelah itu ya setiap hari saya postingnya cuman tulisan. Gitu. Jadi saya tidak ujuk-ujuk terus tulisan gitu ya. Itu kita membandingkan beberapa jenis konten. Nah, jadi tadi ini dibandingin aja, saya pakai buat konten kayak gini itu nanti engagementnya berapa. Kemudian saya coba konten kayak gini ya, Stitch itu menanggapi video yang sudah ada Mbak Eka. Jadi kalau Mbak Eka buka aplikasi TikTok, kemudian kalau ada video ada tulisannya share, kemudian ada tulisannya Stitch. Gitu. Jadi ditanggapi. Jadi nanti 1-5 detik awal itu video orang lain, habis itu baru video kita. Jadi menanggapi video orang lain. Nah, jadi dilihat ya, misal tadi sudah, terus saya coba lihat konten yang lain, Mas, yang kemarin hasilnya nggak bagus, coba saya cari yang lain, ya boleh. Jadi di sini ya. Nah, ini konten ya, konten baju gitu ya. Nah, kita amati. Nah, yang pertama dikasih gambar bajunya dikasih tahu. Nah, terus habis itu dipakai sama bayi. Nah, terus dikasih keterangan. Jadi pengamatannya kayak gitu. Dikasih keterangan. Nah, ini contoh ya. Nah, dikasih keterangan kayak gini, kardigan. Nah, gitu. Jadi ini teman-teman bandingin, teman-teman coba buat yang versi kayak gini, terus habis itu
Ya, kita lihat komennya lagi ya, link ya, kayak nggak sama kayak video Kak gitu. Nah, tapi ini komennya cuma 5, jadi kita nggak bisa masukin insight yang bisa kita masukkan ke sini gitu. Ya disamain aja lah gitu kurang lebih. Jadi kurang lebih seperti itu, bandingin sampai ketemu pola kita gitu ya. Nah, dan itu teman-teman, kita kalau saya itu tidak membuat satu trademark baru, enggak gitu. Saya cuma ikut-ikutan apa yang sudah ada karena lebih cepat seperti itu. Kalau kita riset sendiri, coba sendiri, wah itu lama gitu ya. Kecuali teman-teman pengen unik dan sabar. Ya sabar ya, karena kan buat konten TikTok juga butuh tim gitu kan, butuh waktu. Nah, kalau kita ngitung itu kan juga cost juga gitu loh kalau tidak segera menghasilkan. Maka saya memakai yang sudah ada gitu. Oke, nah jadi judul atau sampul tulisannya yang ada di pada konten itu sesuai dengan pencarian. Iya, bisa. Jadi judulnya di sini bisa sesuai dengan pencarian, itu ya. Atau sesuai dengan pertanyaan. Ya, biasanya kan pen problemnya kan lewat pertanyaan. Oke, terus kita coba. Nah. Busana muslim tadi sudah ya, tadi skincare. Oke, coba kita riset skincare ya. Nah, skincare. Nah, ini skincare. Nah, terus kita klik di sini skincare. Oke. Nah, kemudian kita buka, misalkan ini yang paling ramai nih. Ya, 6,5 juta. Oh, Masya Allah, gede banget ini ya. Nah, kita klik. Nah, jadi yang pertama untuk apa ini? Aku nggak pelit spill. Nah, oke, jadi yang pertama itu judul ya. Oke, kita kasih judul. Terus Reglo kan skincare, Mbak ya. Jadi nanti pakai ini keyword biar ketemu secara garis luar. Oke, jadi itu spill. Nah, terus habis itu bentar, pelan-pelan, kecepatan. Saya restart dulu. Oke. Oke. Nah, oke. Jadi tadi ada yang namanya apa ya? Bagian wajah yang kotor. Oke. Kemudian di sini cara pemakaian ya. Cara pemakaian, kemudian di sini ada hasil ya, terus nah terus pensempurnaan apa ini? Pemakaian lagi gitu. Nah, jadi gitu. Nah, ini polanya gitu kan. Nah, terus ternyata masih ada finishing ya. Panjang ini ya, finishing kemudian hasil akhir. Oh, panjang banget ini. Nah, jadi ini ya, ini contohnya. Tapi ini teman-teman bisa amati lebih detail lagi. Ini saya dapat 7 poin. Nah, terus kita lihat di sini urutannya pakainya gimana. Nah, ini kan ditanya ukuran apa urutannya. Maka di tambahan kontennya kita kasih keterangan urutan. Nah, gitu ya. Jadi kita kasih tambah keterangan urutan. Kalau ngilangin komodo, nyamarin pori di arah hidung pakai apa? Jadi kita kasih cara ngilangin komodo di dalam konten gitu. Oke. Please pil wajahnya kita sama. Nah, ngilangin wajah berminyak. Nah, maka kita kasih tips ngilangin bukan wajahnya yang berminyak ya. Minyak di wajah. Ya wajah berminyak lah gitu ya, berminyak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, teman-teman lihat apa yang trending ya, kemudian pahami polanya, buat plus tambahkan insight yang ada di konten kita gitu. Jadi misalkan saya pengen membuat konten temanya manajemen keuangan ya. Oke, di sini ya. Nah, dari perkataan yang ada di sini teman-teman, saya resume beneran. Kemudian akhirnya
saya buat sebuah kesimpulan panjang dan alhamdulillah bisa FYP. Gitu. Jadi kita ngekor ya. Jadi di sini apa? Saya resume jadi satu, ketemu di sini. Ya, itu contoh kita bisa tidak perlu meriset sejak awal gitu ya. Kita memakai dari tren apa yang sudah ada di dalam TikTok. Gitu. Itu untuk kontennya. Nah, jadi teman-teman, kalau saya di sini kan rata-rata digital marketing ya. Jadi yang saya bahas itu rata-rata digital marketing. Nah, cuman saya tuh kadang membahas tentang keuangan. Saya bahas tentang CRM, saya kadang bahas reseller, saya kadang macam-macam. Jadi saya bahas itu bahkan di luar dari digital marketing. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memperlebar jangkauan. Jadi kalau setiap hari saya cuma bahas digital marketing, ya audiensnya itu aja. Gimana saya biar bisa menjangkau audiens, karena goal saya biar growth saya bisa cepat ya. Jadi goal saya biar akun Instagram ini, akun TikTok ini yang telat mulai ini bisa nyusul teman-temannya yang lain gitu kan. Nah, makanya kita pengen cepat. Nah, gimana biar cepat? Teman-teman risetnya kompletin gitu loh. Misal saya ngambil skincare ya. Jadi jangan cuman fanatik di satu keyword saja. Misalkan Mas, saya setiap hari itu nggarap yang ini skincare aja Mas. Enggak. Teman-teman cek satu-satu semua. Buat semua kalau saran saya. Begitu juga hashtagnya harus dikompletin. Kenapa? Agar jangkauannya bisa lebih gede. Jadi nanti teman-teman di akun Instagramnya bukan cuman tips tadi, tips menghilangkan komedo itu bukan cuman itu. Mungkin ada tips-tips yang lain agar jangkauannya bisa gede. Kalau videonya beda, hashtagnya juga beda, keywordnya pasti juga beda. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk meriset konten ya. Jadi jualan hard selling bisa nggak FYP? Bisa gitu ya. Caranya tadi melihat apa yang sudah FYP gitu. Itu untuk konten ya, untuk kita bisa memperbanyak followers. Dan memperbanyak followers itu kuncinya bukan di SEO bio. SEO bio itu hanya nambah tapi nggak gede gitu kan. Nah, kalau teman-teman mau gede, kuatinlah di konten. Gitu. Itu pembahasan hampir terakhir. Nah, kalau ada pertanyaan monggo silahkan ditanyakan. Masih ada 15 menitan lagi. Nah, terus teman-teman selanjutnya ya, ini teman-teman bisa lihat ada tulisan, kelihatan nggak? Blur ya. Nah, jadi di HP saya itu ketika saya klik live ya, itu ada 4.000-an orang yang aktif. Ya, 4,6 ribu yang online, yang bisa melihat postingan kita yang nanti akan muncul di notifikasi. Jadi notifikasi itu akan ngabarin kalau ada orang yang live. Gitu. Cuman follower saya yang saya follow belum ada yang live. Jadi ada 4.000-an orang yang akan dituju sama TikTok ketika kita live. Nah, 4.000 itu kalau followersnya 20.000 berarti berapa persen? 20% teman-teman. Itu luar biasanya TikTok. Yang nonton live kita itu bisa 20%. Jadi kalau teman-teman sudah mempunyai follower, sudah rutin buat konten, ya, maka langkah selanjutnya teman-teman live itu wajib hukumnya, gitu. Jadi untuk mengkonversi itu teman-teman silahkan live, gitu ya. Nah kemudian terakhir ya, ini saya sampaikan ini. Tadi belum saya sampaikan, jangan lupa untuk memakai memasang link di sini. Ini link WhatsApp kita bisa. Dan teman-teman pakai call to action. Nah, kalau saya call to actionnya di bagian bawah. Kalau pengen belajar digital marketing, klik link di bio. Nah, jadi teman-teman kalau jualan ya jangan sampai lupa pakai call to action. Untuk pembelian silahkan klik link di bio. Untuk ini gitu. Jadi convert itu. Jadi kalau teman-teman nggak pakai link di bio kayak gitu, ya kecil. Frekuensi orang belinya kecil. Mungkin orang nontonnya gede, tapi frekuensi belinya kecil. Jadi pastiin ada call to action, ajakan untuk membeli. Itu bisa disuruh klik link di bio, bisa langsung bisa dikasih nomor WhatsApp kita. Tapi biasanya rata-rata disuruh klik link di bio agar biar bisa lebih instan. Gitu. Notifikasi banyak yang lagi aktif.
tadi di live Mbak, di fitur live Mbak Salma. Jadi Mbak Salma upload, klik tombol plus, kemudian di situ ada live. Ya, bentar. Mana nih? Nah, jadi ini ngeblur. Oke, jadi di situ ada tombol live-nya. Ya. Nah, jadi tinggal diklik. Nah, live itu kalau saya baca di artikel, ya, itu minimal 1.000 followers. Tapi 1.000 followers kalau teman-teman follow 5 hari, 10 hari aja insya Allah sudah bisa ya gitu ya. Tapi kontennya harus bagus dulu. Oke, jadi di mana? Nah tadi rekornya boleh nggak biar lebih jelas, mempelajari agak ketinggalan. Boleh nanti karena maksimal maksimal pesertanya kan seharusnya lebih dari 100. Nah ini yang bergabung itu tadi banyak yang belum bisa bergabung, jadi kita share nggak apa-apa. Insya Allah ya. Nggak kelihatan tombol live-nya. Ya nanti klik aja di ini. Berarti Mbak Salma followersnya masih di bawah 1.000. Gitu, minimal 1.000 dulu. Nah, kalau nggak 1.000 gimana? Siapa yang mau nonton Mbak Salma? Jadi kalau TikTok ada peraturan biar banyak yang nonton itu harus minimal di atas 1.000 followersnya. Gimana cara masukin link ke profil di layar saya nggak muncul? Ya tinggal diklik edit aja Mas. Gitu ya. Jadi di sini kemudian klik edit ya. Cuman karena ini kita pakai komputer nggak kelihatan. Pakai aplikasi, kemudian klik edit, kemudian di situ ada link ya. Nah, gitu. Gitu ya. Insya Allah record di share ya. Minimal 1.000 followers, betul Mas Alfian. Terus kalau jualannya dropship harus ada barang yang dibuat live. Ya jenenge jualan itu ya pasti gitu. Kalau dropship ya berarti makelar gitu ya, marketers gitu. Ya harus ya kita jadi reseller mau jadi dropshipper pasti punya sampel lah. Gimana kita mau jualan mau kita sendiri tidak pernah pegang produknya, jadi harus ada. Ya begitulah, harus modal lah gitu ya, meskipun nggak banyak-banyak. Gitu terus baru download. Oke. Nah, silahkan nanti dioptimasi. Saya udah di atas 100 tapi viewersnya masih dikit. Gimana biar menarik? Ya tadi konten, riset konten, buat konten rutin minimal sehari sekali. Ya, gitu. Terima kasih ya. Nanti share recordnya melalui apa? Melalui grup. Jadi nanti Mas kalau mau nanya. share lewat grup. Ya monggo teman-teman. Ini sudah selesai ya. Waktunya juga sudah mau habis. Monggo kalau mau dimanfaatkan untuk bertanya. Mau nanya Mas, Siap. untuk pemilihan sound itu berpengaruh juga nggak? Oh ya, sound pengaruh. Jadi sound itu nanti akan muncul di pencarian juga, Mas. Ya misalkan di sini ya. Misalkan ini. Cuman nggak bisa diklik ya. Oh ini. Nah jadi nanti itu akan muncul di kategori tersendiri. Jadi kalau hashtag itu kategori, pengguna itu kategori, sound itu juga kategori. Jadi penting ya. Nah biasanya kalau yang mencari di sini adalah para konten kreator. Gitu. Jadi misalkan aku pengen cari sound deh gitu. Nanti ketemunya konten kreatornya nanti biasanya nyari di sini. Nah, cuman uniknya di TikTok itu penggunanya TikTok dia juga konten kreator. Jadi hampir dia nonton konten kreator tapi dia juga konten kreator. Jadi mereka saling bisa mengapresiasi. Jadi engagement di TikTok memang luar biasa tinggi gitu ya. Karena mereka tahu rasanya jadi konten kreator seperti apa. Jadi pengaruh, Mas. Gitu ya. Nah, saya baru sudah di atas, tadi sudah ya. Terus sama ini Mas, kalau misalnya akun biasa itu dirubah ke professional account itu sama apa namanya? Kalau nggak salah soalnya nggak terbatas ya? Oh, kalau akun biasa itu malah tidak terbatas. Kalau professional account itu hanya bisa pakai sound yang gratis, yang tidak ada copyrightnya. Jadi punyanya Latif Setiawan itu soundnya nggak bebas Mas, gitu. Tapi aman. Artinya apa ya? Karena kita komersil gitu loh, komersil. Ya kita pakai soundnya dibatasi nggak masalah. Menurut saya nggak masalah gitu. Tapi kan yang penting aman, tidak terus ada orang yang merasa hak ciptanya macam-macam enggak gitu. Jadi yang kalau profesional malah terbatas.
Kalau pribadi malah bebas. Tapi kalau profesional kan ada analitiknya, ada insight-nya. Jadi ya mending profesional aja biar dapat banyak fiturnya. Gitu ya. Oke, gitu. Mas, ada pertanyaan lagi? Kalau untuk promotion di TikTok itu kan kita bisa bayar ya, tapi kalau misalnya di Facebook kan kita bisa langsung transfer, tapi kalau di TikTok itu harus buy coin ya, kalau nggak salah. Nah itu saya belum mendalami. Jadi di TikTok belum itu pernah ya? ada toko TikTok. Jadi Iya. teman-teman bisa langsung beli. Itu enak ya, kayak marketplace-nya TikTok. Nggak usah pakai Shopee, langsung klik beli. Nah itu monggo nanti didalamin. Tapi saya belum sampai ke situ, Mas. Saya belum ke level situ karena ya saya baru sebulan. Mungkin next saya akan ke situ. Soalnya mau tanya kalau misalnya untuk yang di promotion itu ngaruhnya besar nggak? Soalnya kalau di TikTok dia udah ngasih estimasi viewers kan, terus kita bisa milih kampanye mau yang followers ataupun visit aja, itu efektif nggak untuk promotion gitu sih. Tapi masnya belum coba ya? Belum coba, cuman kata yang sudah pakai masih mahal, Mas. Masih lebih mahal banget. Masih mahal daripada yang di Facebook. Jadi kalau ada yang gratis lebih mudah, kenapa harus bayar? Jadi anggarannya dimasukin ke konten dulu aja, Mas, sampai nanti sambil nyoba-nyoba lah, nanti sampai ketemu pola murahnya baru dijalankan. Oke. Gitu ya. Oke, kalau TikTok bisnis followers 10 kayak saya bisa live. Oh ya, berarti silahkan nanti kalau teman-teman pengen langsung live pakai TikTok bisnis ya. Nah, terus gimana biar saya live itu menarik penonton? Ya belajar dari live orang lain gitu ya, memidera ya. Belajar dari live orang lain. Mana yang live-nya rame, nonton gitu. Jadi cari referensi. Buat cari gambaran lah, oh live itu kayak gini gitu. Jadi nonton live orang lain yang produknya sejenis dengan kita. Maka follow akun itu, kemudian nanti kalau dia live kan akan muncul. Nanti tinggal kita tonton aja. Kalau TikTok baru download gimana ya cara jualannya TikTok? Soalnya di IG banyak followers tapi nggak closing. Ya tadi dijalanin dari awal sampai akhir tadi cara jualannya. sudah dijelaskan detail ya. Gitu. Bisa live meskipun followers 0 asalkan punya akun TikTok Shop seller. Ya, akun TikTok Shop seller. Ya, nanti coba cari di Google ya. Saya belum sampai situ soalnya. Saya baru masuk ke konten. Nah, nanti monggo silahkan itu optimasi selain live, TikTok Shop seller itu juga menarik. Karena nanti bisa langsung diklik kan, masuk ke kontak kita, itu menarik itu. Saya belum gabung di grup, cara gabungnya gimana ya? Yang belum gabung silahkan gabung dulu di grup ya. Nah ini saya coba share linknya ya. Masih ada 100-an kota lagi, 100 ini. Nah, monggo silahkan yang belum ya. Kalau yang sudah nggak usah gabung nggak apa-apa. Nanti khawatirnya sama materinya. Kalau misalkan nggak pakai sound bisa, cuman bukan masalah FYP-nya, bukan masalah pencarian soundnya saja, tapi orang itu kalau nggak pakai sound itu bosan gitu loh. Orang tuh cepet jenuh gitu loh. Kadang-kadang orang itu mengalir karena ada sound. Jadi setidaknya ada instrumen menurut saya gitu ya. Nah kalau orang nonton 2 detik aja di skip ya sudah. Nggak bisa FYP itu harus completing read. Jadi harus nonton sampai selesai itu baru bisa FYP. Gitu. Produk herbal bisa Mas, bisa, tinggal dicari aja Mbak Enaf ya. Jadi dicari herbal nanti di riset. Tadi sudah ikut belum? Ketinggalan Mbak Enaf? Atau sudah ikut dari awal? Iya, profesional itu bisnis. Kalau di Instagram akun bisnis ya akun profesional. Di TikTok juga sama. Apa beda akun biasa dengan akun profesional? Nah, akun biasa itu ya untuk hobi aja ya, biasa untuk untuk ya kita hobi, kita senang buat video gitu. Tapi kalau akun bisnis itu nanti ada analisanya, bisa ngiklan, kemudian ada TikTok Shop-nya gitu ya tadi ya. Nah, jadi akun bisnis itu ya diperuntukkan memang untuk jualan. Kalau untuk pribadi ya untuk hobi aja gitu. Nah, tergantung teman-teman goalnya mau jadi content creator yang untuk hobi atau memang ada konversinya. Kalau konversinya ya akun bisnis sangat membantu gitu. Kalau live jangan asik sendiri, sapa komen-komen. Nah ini ya, jadi ada saran sapa, kemudian komen, kemudian
yang join nonton live disebut namanya gitu. Jadi jangan ngomong sendiri ya kayak kita di TV. Enggak kan bedanya kita nonton di TV itu kan kalau di TV satu arah, kalau live kan dua arah. Jadi dimaksimalin dua arahnya. Kalau video dikasih watermark nggak masalah. Nggak masalah. Kalau pengalaman saya tetap FJP karena saya semua video selalu pakai watermark. Cuman jangan sampai watermark itu terlalu dominan. Nanti kesannya kita malah jualan kan gitu. Watermark itu kecil aja, nggak masalah. Itu followersnya 13, bisa live. Nah ya aman lah. Ya insya Allah aman. Oke teman-teman begitu ya. Jangan lupa kalau mau dapat rekamannya yang belum masuk di grup silahkan masuk di grup dulu. Dan insya Allah nanti habis ini coba langsung kita share biar nggak lupa gitu ya. Karena kalau sudah 1-2 hari kadang angetnya udah beda gitu. Itu teman-teman, dan kita foto sebentar ya sebelum kita akhiri. Boleh dinyalakan videonya, kameranya ya, kameranya boleh dinyalakan untuk kita dokumentasi ya, biar jadi saksi besok di surga ya. Wah, dulu saya baru majelis ilmu sama Mas Akto gitu kan. Kan orang yang soleh bisa saling memberikan syafaat. Nah harapannya kalau saya di bawah teman-teman angkat saya ke atas ya. Gitu. Balik Mas, kami yang di bawah Mas. Amin. Ini masih ada yang diem-diem namanya banyak gitu ya. Oke. Ya. Link grupnya sudah di-share kan? Bentar. Ini link grupnya nih. Nih. Nah. Dah, silahkan kalau teman-teman mau gabung. Ya. Oke. Sudah semua? Oke ya. Oke. Sudah? Ya. Mantap Mas Pius. Tangannya gini ya, mengepal ya. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Saya save dulu. 26. Satu lagi yang ini yang ada di room 2 ini. 3, 2, 1. Oke. Ya. Oke, teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. Serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman, sampai jumpa insya Allah minggu depan. Matur nuwun Mas Hatip. Barakallah. Terima kasih Mas. Selamat pagi.